Ledakan yang tiba-tiba mengoyak langit Karibia langsung mengguncang perhatian dunia. Bukan karena berasal dari Amerika, tetapi karena sumbernya adalah senjata buatan Iran. Sebuah ironi yang menampar barat, sebab teknologi perang Timur Tengah kini beroperasi di kawasan yang sama ini dianggap aman bagi pengaruh Washington. Lantas apa artinya? Apakah ini sinyal terbentuknya blok baru yang menantang Amerika Serikat? Atau sekedar permainan berbahaya yang sewaktu-waktu bisa memicu konflik besar? Tetaplah mengikuti hingga akhir, karena apa yang tersembunyi di balik keberadaan senjata Iran di Venezuela jauh lebih mengkhawatirkan daripada tampilannya. Hubungan Tehran-Caracas berakar sejak masa pemerintahan Hugo Chavez, ketika kedua negara sama-sama menjadi sasaran tekanan ekonomi dan sanksi Washington. Kerjasama yang semula berbasis ekonomi itu berkembang menjadi kolaborasi pertahanan. Pada 2022, Nicolas Maduro dan Presiden Iran Ibrahim Raisi menandatangani perjanjian strategis 20 tahun yang mencakup energi, transportasi, hingga kemitraan militer. Iran memperkuat posisi Venezuela lewat pembangunan pangkalan drone di El Libertador, program pelatihan prajurit, serta pengiriman rudal anti kapal CM-90 dan kapal cepat kelas Solvagar. Kehadiran aset ini menjadikan Caracas simbol perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat di Karibia. Kedua negara juga kompak menuduh pengerahan kapal induk dan jet tempur Amerika sebagai provokasi yang melanggar hukum internasional. Maduro bahkan menegaskan Iran sebagai sekutu strategis dalam perjuangan melawan imperium. Kolaborasi ini memperlihatkan pergeseran geopolitik yang jelas. Iran kini memperoleh pijakan militer langsung di Amerika Latin, sementara Venezuela mendapatkan dukungan untuk keluar dari tekanan ekonomi. Dari semangat anti-imperialis era Chavez, aliansi itu berubah menjadi poros pertahanan Timur Tengah Karibia yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah yang sama ini dianggap halaman belakang Amerika Serikat. Dari hubungan yang awalnya berfokus pada politik dan ekonomi, kerjasama Iran-Venezuela kini memasuki ranah yang paling sensitif, alih teknologi persenjataan strategis. April 2024 menjadi momen penting ketika Angkatan Laut Venezuela secara resmi menerima rudal anti kapal CM-90 buatan Iran. Upacara peresmian berlangsung di pangkalan Angkatan Laut Agustin Armario di Puerto Cabello, disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez. Rudal ini merupakan versi ekspor dari Nasir Cruise Missile yang dikembangkan Aerospace Industries Organization di bawah Kementerian Pertahanan Iran sejak 2017. Secara teknis, CM-90 memiliki jangkauan 90 km dengan mesin turbojet, sistem pemandu radar aktif, serta kemampuan anti-jamming yang tinggi. Dirancang untuk terbang rendah di atas permukaan laut dengan akurasi presisi, rudal ini mampu menewaskan kapal permukaan berukuran sedang dalam sekali serang. Dipasangkan ke kapal cepat serang kelas Solvagar, juga buatan Iran, sistem ini menjadikan Angkatan Laut Venezuela salah satu yang paling modern di kawasan Amerika Latin. Laporan dari saluran Telegram yang berafiliasi dengan ARGC menyebut fasilitas perawatan dan penyimpanan rudal turut diresmikan bersamaan, mengisyaratkan komitmen jangka panjang Caracas dalam mengoperasikan armada CM-90 secara mandiri. Dari kacamata strategi, CM-90 bukan semata-mata senjata pertahanan. Kemampuan rudal ini mengunci target laut yang bergerak cepat, memberi Venezuela penangkal asimetris terhadap potensi blokade atau intervensi laut Amerika Serikat. Iran telah membuktikan keefektifan versi aslinya di Teluk Persia ketika Nasir digunakan ARGC untuk menenggelamkan kapal simulasi Amerika Serikat dalam latihan dengan akurasi tinggi. Dengan mengadopsi teknologi ini, Venezuela menunjukkan bahwa tantangan terhadap dominasi maritim Washington tidak lagi hanya datang dari Timur Tengah. Kini perlawanan itu muncul dari selatan Karibia, sebuah pesan geopolitik yang jelas bahwa Iran siap menantang pengaruh Amerika bahkan di wilayah yang dianggap halaman belakangnya. Setelah memperkuat pertahanan pesisir dengan rudal anti kapal, Venezuela kini memperluas kekuatan maritimnya melalui kapal serang cepat buatan Iran yang meningkatkan daya gentar armada di Karibia. Pada pertengahan 2021, citra satelit Maxar Technologies menunjukkan kapal induk logistik Iran, Iris Makran, bertolak dari pelabuhan dengan 7 kapal serang cepat bersenjata rudal di atas geladaknya, diyakini menuju Venezuela. Kapal-kapal tersebut termasuk keluarga Paikap Second atau Buffer Class, tipe yang juga dioperasikan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam di Selat Hormuz.
Setiap unit memiliki panjang sekitar 17,5 meter, dapat membawa 2 rudal anti kapal Comstar atau NASAR, serta 2 torpedo berdiameter 32,3 cm. Dengan kecepatan maksimal 50 km per jam, kapal ini dikenal efektif dalam perang asimetris. Taktik SWAM membuatnya sulit terdeteksi radar dan memungkinkan serangan serentak dari berbagai sudut terhadap kapal besar. Apabila ketujuh kapal tersebut benar-benar tiba di Venezuela, besar kemungkinan mereka menjadi inti satuan perang laut cepat di bawah komando Armada Karibia. Strategi ini sejalan dengan pola Iran di Teluk Persia, di mana kapal serang cepat sering dipakai untuk mengganggu operasi Amerika Serikat. Bagi Caracas, kehadiran kapal-kapal ini bukan sekedar peningkatan kemampuan militer, tetapi juga pernyataan politik yang jelas. Meski ekonominya rapuh, Venezuela kini memiliki armada kecil yang mampu menyulitkan blokade laut Amerika Serikat di Karibia dan jalur menuju terusan Panama. Dengan dukungan teknologi Iran, Maduro sedang membangun kekuatan laut yang mampu menimbulkan kejutan global bila konfrontasi benar-benar terjadi. Kolaborasi Iran-Venezuela tidak berhenti pada ranah laut. Kerjasama itu merambat hingga ke jantung industri pertahanan Caracas. Di balik pagar tinggi, penjagaan ketat, dan kamera pengawas di kompleks militer Maracay serta Barquisimeto tersimpan salah satu proyek paling berani di Amerika Latin, pabrik senjata gabungan Iran-Venezuela. Di fasilitas ini diproduksi drone pengintai Mohajer 6 dan versi lokal Ansu 100 yang mampu menjelajah hingga 200 km sambil membawa bom presisi 15 hingga 20 kg. Sejak 2009, lebih dari 60 unit telah dirakit dengan pengawasan teknisi Quds Efficient Industries dan Garda Revolusi Iran. Selain lini drone, Venezuela juga menerima batch perdana peluncur roket Fajar 5 serta rudal anti kapal Nor buatan Iran. Sistem yang telah terbukti efektif dalam konflik Suriah dan operasi Houthi di Laut Merah. Amerika Serikat menyebut keberadaan persenjataan ini sebagai tindakan provokatif yang berpotensi menciptakan basis kekuatan Iran di kawasan barat dunia. Kini setiap latihan militer Venezuela di perbatasan Kolombia menguji sistem-sistem Iran itu, seolah medan tempur Amerika berada hanya beberapa mil dari garis depan. Ini menjadi sinyal tegas bahwa benturan ideologi Iran-Amerika Serikat kini bergeser panggungnya dari Teluk Persia menuju Karibia. Venezuela tidak hanya memperkuat pertahanan darat dan laut, tetapi juga menguasai langit melalui armada drone tempur yang mengadopsi kecanggihan teknologi Iran. Program Unmanned Aerial Vehicle negara itu menjadi contoh paling gamblang dari ekspor kemampuan militer Teheran ke wilayah barat. Tulang punggungnya adalah Mohajer 6, drone serang sekaligus pengintai dengan jangkauan 2.400 km, kecepatan 200 km per jam, dan kapasitas angkut 120 kg untuk rudal berpemandu presisi KM-5. Sekitar 24 unit telah diterima sejak 2023. Sebagian besar dirakit di fasilitas Al Libertador menggunakan komponen impor Iran. Tak berhenti di sana, Caracas juga tengah menyiapkan produksi Shahen, diberi label lokal Ansu 500, sebuah drone kamikaze dengan kemampuan jelajah 700 km dan sistem navigasi anti-jamming. Model ini pertama kali diperlihatkan pada pameran militer Milex 2023 di Belarus dan langsung menjadi proyek unggulan Venezuela. Dengan dukungan Teheran, Venezuela kini memiliki tangan tak terlihat yang mampu mengintai dari kejauhan, menebar ancaman dan menguji dominasi udara Washington di belahan barat dunia. Venezuela juga menguji peluncur roket Fajar 1 kaliber 107 mm yang dipasang pada kendaraan lapis 4x4 unit, serta kapal patroli Diamond Interceptor Orinoco. Uji tembak ini menjadi penanda adopsi MLRS ringan Iran untuk pertahanan pantai dan operasi darat jarak dekat. Penggunaan Fajar 1 pada platform serbaguna memberi Caracas kemampuan tembakan cepat dan mobilitas tinggi untuk menutup jalur pendaratan atau menghantam posisi logistik musuh. Di sektor udara, perhatian utama tertuju pada keluarga bom pintar KM, mulai dari KM1, KM5 hingga KM9. Jajaran miniatur glide bombs dengan sensor dan sekering yang dapat diprogram. Secara umum, rudal seri KM hadir dalam beberapa varian dengan kemampuan berbeda. Varian KM5 memiliki berat total sekitar 20 kg dengan hulu ledak 8 hingga 9 kg. Senjata ini dapat meluncur sejauh 12 hingga 20 km. Bahkan ada klaim mampu mencapai 40 km jika dilepas dari ketinggian tinggi.
Kedepan, aliansi Venezuela-Iran bisa bergerak dalam dua skenario besar. Pertama, eskalasi militer terbatas di Karibia, seperti serangan drone atau rudal presisi terhadap kapal atau kelompok tempur Amerika Serikat, bertujuan meningkatkan biaya intervensi Amerika Serikat tanpa memicu perang besar. Kedua, memperkuat posisi Iran di belahan barat melalui pembangunan pangkalan militer dan jaringan logistik tersembunyi, memaksa Washington memilih antara intervensi mahal atau menarik pengaruhnya dari kawasan strategis. Para analis menilai absennya kehadiran Amerika Serikat di Venezuela membuka ruang bagi Tehran membentuk poros Karibia yang dapat mengganggu dominasi maritim Amerika Serikat.